Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Miftah belajar tematik kelas 4. Bagaimana teman-teman hari ini kabarnya? Alhamdulillah, tentunya harapan Pak Miftah semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Namun untuk itu teman-teman sekalian semua, jangan lupa sarapan biar sehat dan kuat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Dan tentunya siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan yang pastinya lakukan pembiasaan sholat duha, tahfiz, dan qiraati. Kali ini materi kita yaitu masih tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kelima. Untuk muatan pembelajaran kali ini yaitu IPS dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu mendiskusikan sumber energi yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam. 2. Siswa mampu menjelaskan sumber daya alam yang ada di daerah sekitar. Dan yang ketiga, siswa mampu menemukan tanda tempo dan tinggi rendah nada pada teks lagu Menanam Jagung. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kali ini kita akan membahas penyebaran sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hutannya, baik daratan maupun lautan. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan yang ada di Indonesia. Adapun sumber energi yang terbarukan yaitu energi yang dapat diperbaharui atau diolah sehingga tidak akan pernah habis karena terdapat siklus kehidupan. Contoh sumber energi terbarukan yang ada di daratan yaitu hutan. Indonesia juga merupakan negara yang banyak hutannya. Salah satunya di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan juga di daerah Papua. Itu salah satu beberapa pulau yang ada di Indonesia. Dalam hutan pun terdapat yang namanya pohon. Pohon menghasilkan kayu. Kemudian kayu tersebut bisa diolah menjadi bahan bangunan untuk membuat rumah. Ternyata di hutan pun bukan hanya terdapat pohon, tetapi juga terdapat hewan, yang dimana hewan-hewan tersebut juga dapat diolah menjadi sumber makanan bagi manusia. Dan hutan yang paling besar yang ada di dunia yaitu di negara Brazil, yaitu hutan Amazon, merupakan jantungnya dunia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk melestarikan hutan sehingga bermanfaat untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk energi yang terbarukan yang kedua yaitu di daerah pertanian. Ada tanaman kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk minyak, pembuatan minyak. Ada juga sayur mayur untuk kebutuhan pokok kehidupan manusia. Selain itu, sumber energi terbarukan juga terdapat di daerah bidang perikanan yang baik itu di laut maupun di tambak, di mana ikan-ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan lauk yang ada di Indonesia khususnya sebagai pemenuhan
protein. Sumber daya laut pun merupakan contoh energi yang terbarukan, dan Indonesia merupakan negara yang kaya akan lautnya atau disebut dengan negara maritim. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain. Indonesia menempati urutan keempat dalam budidaya laut setelah negara Tiongkok, India, dan Vietnam. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia bersyukur terhadap apa yang ada di Indonesia. Dengan cara marilah kita lestarikan dan jaga lingkungan baik laut maupun daratan. Adapun sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diolah menjadi sumber energi lain, tetapi jika terus-menerus digunakan maka akan cepat habis. Kemudian minyak bumi ini terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan. Dan juga minyak bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Oleh karena itu, kita haruslah berhemat untuk menggunakan bahan bakar minyak bumi agar cadangannya tidak cepat habis. Selanjutnya, batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan cadangan batu bara di Indonesia ini mencapai 19,3 miliar ton. Selanjutnya yaitu gas alam. Gas alam disebut juga dengan gas bumi atau gas rawa. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Biasanya ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Negara Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Adapun tujuan ekspor negaranya yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya persebaran sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan yang ada di Indonesia, simaklah gambar berikut ini. Setelah kalian melihat slide gambar tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, tugas kalian yaitu buka buku paket mahir tematik 4B, kerjakan halaman 23 dan 24. Di dalam lagu Menanam Jagung tentunya kalian sudah hafal semua. Di setiap lagu terdapat tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Notasi nada dalam lagu berhubungan dengan tempo lagu. Dengan demikian, setiap lagu memiliki irama yang berbeda. Beberapa jenis tempo lagu sebagai berikut. Tugas untuk kalian yaitu hafalkan 5 tempo lagu pada halaman 38.
melalui rekam suara atau voice note kirim ke guru kalian. Kesimpulan pelajaran kita kali ini bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, marilah kita lestarikan dan jaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Pak Miftah sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.